Ya kalau kita bicara retrofit ini kan eh, bisa dilakukan pada konstruksi yang belum mengalami gempa sama sekali. Oke. Ya tapi kemudian kita mengetahui bahwa bangunan ini sudah cukup berumur gitu ya. Hmm. Saya tertarik ya untuk mendalami bidang ini karena memang kebutuhan repair, perkuatan dan retrofit ini besar gitu ya. Kan Indonesia ini sebagai negara yang dikenal negara yang rawan gempa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bangunan-bangunan yang sudah kadung dibangun, Betul. Iya. ya kan, sebelum adanya kesadaran bahwa bahaya gempa itu meningkat gitu kan. Nah, bangunan ini kan nggak mungkin dirobohkan kan. Ini tadi ada bahasan menarik juga, Prof. Untuk mungkin yang di bangunan-bangunan sejarah, Prof. Ya. Itu retrofitting itu bagaimana, Prof? Kan kita kan juga mungkin ada beberapa regulasi atau kita juga tidak ingin menghilangkan aksen-aksen sejarahnya, Prof. Ya. Bentuknya seperti apa gitu. Itu kan ya kalau kita sebagai insinyur muda, terutama saya atau bahkan orang awam pun, kalau diperbaiki kan mayoritas akan berubah bentuk gitu. Nah, untuk retrofitting ini dari studi kasus Prof gimana, Prof, di bangunan sejarah? Iya, memang agak sulit ya kalau kita Iya. bicara bangunan sejarah kan. Iya. Ya, tapi rasanya ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada di mana perbaikan, perkuatan, retrofit itu tidak boleh mengganggu, tadi kan berubah bentuk, tidak boleh mengganti dengan bahan yang baru gitu Betul. kan. Iya. Yang seperti itu berat itu memang. Iya. Ya, karena sulit ya kita untuk mengembangkan bahan-bahan yang persis sama dengan yang ada pada bangunan cagar budaya tersebut gitu kan. Nah, masalahnya juga bangunan-bangunan cagar budaya ini kan kadang tidak punya tulangan gitu ya, Iya. hanya sistem masonry biasa Iya. gitu ya, sehingga menjadi sangat rentan sekali ya kalau ada goncangan gempa atau kalau kebetulan dia berada di wilayah yang memang rawan gempa gitu kan. Nah untuk yang seperti itu memang kadang ada sedikit keleluasaan gitu ya, bahwa selama bentuknya tidak berubah gitu ya, maka masih bisa kita menanam misalnya bentuk-bentuk penguatan di dalam, Oke. ya, di dalam konstruksinya gitu ya, Iya. diberi apa namanya misalnya tulangan ya dan lain sebagainya gitu ya, selama bentuknya nggak berubah gitu kan. Nah kemarin saya terakhir menangani retrofit untuk menara jam Ngerajang, oke. yang di Kebon Sirih. Iya. Belum dikerjakan sih, baru desainnya saja kan. Tapi menaranya sudah dipindahkan untuk sementara waktu karena sedang ada konstruksi yang berjalan di situ kan. Tapi ini nggak boleh dihilangkan ya karena ini Iya. buat cagar budaya juga ya. Nah di mana setelah dilakukan analisis ini perlu penguatan-penguatan, perlu retrofit untuk bisa survive kalau terkena goncangan gempa di Jakarta gitu kan. Iya. Nah waktu itu yang kemudian diizinkan adalah ya bahan boleh modern ya, tapi kemudian bentuk geometri nggak boleh berubah. Wah. Iya, Iya, iya. jadi tetap harus tampil seperti zaman pertama dia dibangun gitu kan. Iya. Nah disinilah keunggulan kita pakai FRP, Oh. fiber reinforced polymer, karena dia tipis kan. Oh, iya, iya, iya. Ya kan dia tipis, jadi kita bebat Hmm. ya, nantinya direncanakan dibebat seperti itu di lem. Hmm. Terus nanti warnanya, bentuknya tetap nggak berubah ya, warna tampilan kan bisa di apa namanya, di rekayasa mendekati apa yang sebelumnya ada gitu. Ya memang nggak sederhana kalau udah berhadapan dengan bangunan-bangunan cagar budaya ya. Iya. Ya tapi dalam batas-batas tertentu tentu saja ada hal-hal yang masih terpaksa harus kita lakukan dan tentunya masih bisa diakomodasi ya. Ambil contoh bangunan di luar negeri lah ya, di Jepang ataupun di US, di California yang kita kenal sebagai daerah yang kegempaannya tinggi ya, Iya. sama dengan Indonesia. Iya. Ya. Nah di sana bangunan-bangunan bersejarah kayak station gitu ya, yang dibangun mungkin sejak zaman 17 century gitu ya. Itu perkuatannya salah satunya yang dilakukan ya
itu memasang yang namanya base isolation. Oh ya. Jadi bangunan itu dipotong bawahnya, ya kan? Iya. Terus diselipkan apa namanya rubber bearing ya khusus ya, kita nyebutnya base isolation ya. Ya. Tentunya setelah dihitung terlebih dahulu lah tipe yang harus dipakai dan sebagainya kan. Ya, diselipkan ya, yang dimana nanti ini diharapkan ya fungsinya itu mengisolasi struktur bangunan yang tua ini ya, yang rentan ini terhadap goncangan gempa. Ya, jadi kalau analisisnya berhasil, pemasangannya juga sesuai dengan apa yang direncanakan, waktu terjadi gempa nantinya, yang bergoyang itu isolatornya. Bangunan seakan-akan tetap diem aja di atas gitu. Ya, isolatornya yang goyang, ngikutin gerakan tanah di bawah. Ya, jadi konsepnya kita mengisolasi bangunan dari goncangan gempa. Dan itu banyak diterapkan di di Jepang, di California gitu ya, San Francisco gitu ya, untuk bangunan-bangunan tua. Ya tentu saja juga beberapa bagian dari bangunan itu misalnya ada dome-nya ya, yang kemudian juga diberi perkuatan-perkuatan ya dengan menggunakan fiber ya, untuk memberikan kemampuan untuk menahan goncangan dengan baik gitu. Jadi nggak sampai rontok, nggak sampai pecah dan lain sebagainya. Tapi ada suatu pelapis yang ditambahkan yang menjaga integritas dome tadi saat ada goncangan. Dan itu sudah banyak juga diterapkan. Nah, bentuk-bentuk lain damper gitu ya. External damper kita pasang external damper di bagian-bagian tertentu bangunan untuk memberikan tadi ya suatu sistem atau mekanisme disipasi energi tambahan. Jadi tidak rely pada strukturnya karena strukturnya mungkin punya banyak kekurangan untuk bisa mendisipasi energi. Tapi ada suatu external damper yang dipasang khusus untuk memberikan tadi kemampuan untuk mendisipasi energi tambahan. Sehingga kalau ada goncangan gempa dia bisa survive. Nah, teknologi ini juga sudah berkembang banyak kalau di luar. Macam-macam tipe ya, ada yang namanya viscose damper, ada yang namanya buckling, restrain, bracing ya. Jadi elemen bracing yang elemennya ini ada suatu treatment di dalamnya. Kalau dia menahan tekan, ini dari baja ya. Saat dia menahan tekan dia nggak bakal. Ya. Kan kalau bracing ini kan dia menahan tarik bagus ya. Tapi seringkali yang jadi problem waktu dia menahan tekan. Kelangsingannya membuat dia gampang menekuk. Nah, sistem BRB ini nggak akan menekuk ya. Jadi dia punya kemampuan yang sama baiknya saat menahan tarik maupun juga menahan tekan. Nah, ini juga sama, ini sudah mulai digunakan juga di bangunan-bangunan existing untuk retrofit bangunan tersebut. Sehingga kemampuannya untuk menahan gempa menjadi lebih baik. Oke. Ini sangat menarik banget, Prof. Tadi Prof ada bahas kalau di luar negeri gitu ya. Nah, kalau sumber daya manusianya sendiri, Prof ya, untuk retrofit ini di Indonesia, Prof melihatnya seperti apa, Prof? Kayak mungkin apakah masih sedikit sumber daya manusia yang mengerti tentang retrofit ini, atau kita nih sebagai insinyur Indonesia ini harus mempelajari apa lagi sih, Prof, untuk bisa membangun lingkungan atau ekosistem retrofit ini, Prof? Ya, memang saya ambil contoh di ITB ya. Iya. Di ITB sendiri sekarang ini kalau subjek terkait dengan retrofit ya, perbaikan, perkuatan retrofit ini di level S2. Ya kan? Nah, di situ ada kuliah khusus ya yang diberikan sehingga mahasiswa jadi lebih paham ya mengenai berbagai teknologi perbaikan, perkuatan dan retrofit. Dan juga berbagai bentuk evaluasi yang harus dilakukan, termasuk desain yang harus dilakukan untuk retrofit tadi gitu kan. Nah, jadi memang mau nggak mau gitu ya, salah satu jalurnya adalah jalur resmi tadi kan, jalur formal gitu, lewat sekolah gitu kan, ngambil degree yang lebih tinggi gitu ya, S2 misalnya, atau bahkan S3 gitu kan. Dan
alternatif lain ya tentunya belajar mandiri gitu ya. Iya. Sudah banyak tentu saja bahan-bahan ya kalau kita cari di googling gitu ya, yang bisa membantu kita lebih memahami. Ya, termasuk ada contoh-contoh terkadang ya. Ada contoh aplikasi juga gitu ya. Yang harapannya ini kalau digali lebih dalam tentunya juga bisa meningkatkan kemampuan engineer muda kita. Iya. Ya, dalam bidang retrofit tersebut gitu kan. Nah, menurut saya ya ini bidang yang sangat besar peluangnya untuk semakin berkembang di Indonesia ini. Iya. Kenapa? Ya salah satunya seperti yang saya sampaikan. Peta bahaya gempa kita itu semakin kesini tuh semakin ada peningkatan. Gitu. Ya kan? Nah, kenapa sampai ada peningkatan? Karena memang pemahaman kita terhadap kondisi kegempaan di sekitar kita ini yang juga nggak langsung jadi dapat 100%, enggak. Data-data itu terus dikumpulkan. Ya. Sebagai gambaran saja ya, di tahun 2012 sebagai contoh ya, sebelum dikeluarkan peta gempa tahun 2012 ya, yang sebenarnya sudah dikeluarkan di tahun 2009 atau 2010 ya. Itu jumlah sesar darat yang teridentifikasi ya, itu hanya sekitar mungkin 100 lah maksimal saat itu. Kemudian tim geologis dan lain sebagainya melakukan tambahan kajian ya, research, dan juga tentunya ada gempa-gempa baru yang terjadi. Di tahun 2017 ya, saat peta bahaya gempa Indonesia yang baru dikeluarkan, itu sudah terjadi peningkatan sampai 300 lebih. Ya, dari 100 gitu, sampai 300-an lebih. Itu 200 lebih, saya lupa persis angkanya. Tapi artinya ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya kan? Nah, sekarang ini dalam persiapan untuk mempublikasikan ya peta bahaya gempa yang terbaru gitu kan. Semakin naik lagi. Udah rasanya angkanya udah mendekati atau bahkan lebih ya. 402, 403 gitu ya, jumlah sesar-sesar yang sudah teridentifikasi gitu kan. Nah, tentu saja pemahaman yang lebih baik ini kan memberi suatu data baru gitu ya, yang kemudian kalau diolah akan terjadi peningkatan bahaya gempa yang harus kita perhitungkan ke depannya gitu. Suatu keniscayaan itu kan. Nah, yang jadi pertanyaan kan betapa banyak kota yang sudah established di Indonesia ini. Dibangun ya, bahkan dengan ketentuan zaman kalau di Jakarta ini kan peta gempa tahun 70 ya, tahun 70 kalau nggak salah, awalnya dulu yang pernah ada gitu kan. Ya. Dan beberapa banyak bangunan yang sudah didesain dengan peta gempa tersebut gitu kan. Terus ada perubahan di tahun 83 kalau nggak salah. Ya, ada peningkatan juga. Terus yang berikutnya sampai yang sekarang ini yang 2015 gitu kan. Ke depan mungkin ada yang 2025 gitu kan. Nah, di situ ada terus ada peningkatan-peningkatan angka yang harus kita perhitungkan di dalam perencanaan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah bangunan yang sudah kadung terbangun gimana gitu kan. Kan nggak mungkin pilihannya dirubuhkan kan. Iya kan? Ya artinya kan kalau itu dilakukan ya tadi kan sustainability yang kita omongin ya gagal. Iya kan? Justru kita bagaimana berupaya ya tetap mempertahankan ini. Ya kan? Tapi kemampuannya nanti saat terjadi gempa sesungguhnya gitu ya, sesungguhan gitu maksud saya, dia survive gitu. Nah, disitulah peran retrofit kan. Nah, bisa dibayangkan ya betapa besarnya bidang ini nantinya ke depannya gitu loh. Kalau beberapa kota-kota yang sudah teridentifikasi ada peningkatan bahaya gempa, di mana bangunan-bangunan di dalamnya harus mulai dilakukan yang namanya evaluasi, assessment, ya untuk memastikan kesiapannya menghadapi gempa yang mungkin terjadi gitu kan. Jadi yang lebih baik kita memitigasi dari awal kan daripada terjadi bencana gitu kan. Kira-kira gitu kan. Nah, jadi kalau melihat peluang luar biasa, Pak. Ya. Dan kita tidak hanya bicara di ujungnya di retrofit, tapi kita juga bicara di assessment-nya, Pak. Nah, assessment ini kan ada yang assessment perhitungan, analisis segala macam kan. Ada juga di lapangan kan. Ya. Artinya nanti
ya diperlukan banyak perusahaan-perusahaan atau konsultan-konsultan yang mengkhususkan di bidang retrofit tadi gitu loh, yang mengcover mulai dari assessment, termasuk nanti dia mengembangkan berbagai alat ukur yang dibutuhkan ya untuk mengidentifikasi tadi defisiensi yang ada gitu kan, termasuk juga tools analisisnya yang diperlukan, sampai kemudian kemampuan untuk merancang bentuk-bentuk perbaikan, perkuatan ya dan retrofit sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Bisa dibayangkan kan? Peluang yang luar biasa. Sangat-sangat besar, Prof. Ya. Nah, apalagi di kondisi sekarang dalam tanda kutip lah. Kan dana untuk pembangunan kan dalam tanda kutip lah berkurang gitu kan. Ya udah, kalau seperti itu kan apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita tingkatkan dong bangunan-bangunan yang sudah ada ini gitu. Ya kan? Sehingga bisa memberikan tetap manfaat yang seharusnya lah gitu. Kira-kira gitu. Oke, Prof. Tadi ada bahasan menarik juga kalau kita tarik mundur, Prof ya. Mungkin tadi kan kita bahasnya banyaknya tentang gempa dan gempa gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa bencana seperti angin puting beliung segala macam. Apakah itu udah ada risetnya, Prof, di Indonesia sendiri? Atau kalau belum ada di Indonesia, di luar negerinya gimana, Prof? Apakah udah ada Prof itu? Di Indonesia belum ya, walaupun memang belakangan mungkin karena efek climate change ya, perubahan iklim gitu ya. Ada beberapa daerah yang sebelumnya tuh tidak pernah terdengar ada yang namanya angin puting beliung ya. Seperti yang terjadi di Bandung Selatan atau Bandung Timur waktu itu. Tahun lalu ya. Tiba-tiba terjadi gitu. Ya kan? Dan bukan hanya di lokasi itu kan, di beberapa lokasi lain juga kita pernah dengar ya. Ada hal-hal khusus yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu. Ya mungkin salah satunya karena tadi kan efek climate change gitu kan. Nah, di kita memang belum ya ada yang mendalami aspek itu, termasuk kalau misalnya sudah disadari ada suatu peningkatan bahaya angin khusus tadi kan, terus bagaimana bentuk retrofitnya gitu kan, agar bangunan itu ke depannya bisa survive gitu. Termasuk juga kita bicara letusan gunung api gitu kan ya, yang mana salah satu dampak biasanya yang sering terjadi itu adalah debu yang terbawa ya, yang kemudian menumpuk di atap bangunan. Dan banyak kejadian ya. Setelah ada letusan gunung ya, ada bangunan atap bentang lebar yang tiba-tiba ambruk gitu kan. Karena beban debunya yang sudah berakumulasi. Dan atap nggak sanggup menahan itu gitu. Nah, ini juga sama ini. Ya. Tentunya harus diidentifikasi bahaya-bahaya yang mungkin ada di sekitar kita terkait dengan gunung api tadi gitu kan, sehingga kalau itu sudah teridentifikasi, bentuk-bentuk retrofit apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kapasiti bangunan yang ada di sekitar itu gitu, yang punya potensi bahaya yang sama gitu kan. Nah, di kita memang yang seperti ini masih belum ya rasanya kalaupun ada 1-2 lah, tapi belum cukup banyak yang terjun untuk melihat hal ini gitu kan. Kalau di luar ya tentu saja lebih berkembang ya dari kita ya. Misalnya itu angin ya. Contohnya US ya, itu daerah pantai timur ya. Yang Florida berapa kali terkena angin ya. Thunderstorm. Tornado gitu ya, yang kemudian menyebabkan banyak kerusakan gitu kan. Nah, di situ sekarang bentuk-bentuk retrofit ya, itu sudah mulai dikembangkan, sudah mulai di riset ya, kemudian juga sudah mulai diterapkan juga di beberapa negara bagian ya, untuk menghadapi bahaya angin yang belakangan cenderung meningkat tadi gitu. Ya. Nah, harapannya kita juga someday ya, kalau memang sudah terdata, teridentifikasi bahaya-bahaya itu ada dan terjadi peningkatan yang serius, yang mau nggak mau kita harus juga menjalani hal yang sama ya, mulai dari riset, mencoba juga mengembangkan berbagai bentuk-bentuk retrofit yang mungkin pas gitu ya untuk kondisi kita gitu.